Halo para kulikers semuanya, kembali lagi di channel Jengkulik, channel tempat para kulikers bisa mendapatkan info, tips, dan resep-resep kue dari Jengkulik. Para kulikers, hari ini Jengkulik mau membagikan sebuah resep nih, resepnya seger banget loh kulikers. Nah, mumpung sekarang lagi musim panas banget nih kulikers dan lagi musim mangga, jadi Jengkulik akan membagikan sebuah resep yang seger-seger dari buah mangga. Nah, para kulikers yang penasaran dan pengen tahu, tonton video ini sampai selesai ya. Jadi para kulikers, hari ini Jengkulik mau membagikan resep mango cheese milk. Nah, dari namanya dia udah mango cheese sama milk, berarti perpaduan dessert ini perpaduan dari mangga, susu, dan keju. Wah, pasti seger banget nih kulikers, apalagi kalau kita taruh di kulkas lagi musim-musim panas kayak gini. Jadi para kulikers yang pengen tahu bahan-bahannya dan cara membuatnya, tonton video ini ya. Oke kulikers, sekarang kita mulai untuk bahan-bahannya ya. Bahan-bahan yang digunakan dalam membuat mango cheese milk ini adalah, yang pertama kita membutuhkan Nutrijel yang rasa mangga ya kulikers. Harus ya rasa mangga karena ini namanya mango cheese milk. Nah, selanjutnya untuk Nutrijel ini kita butuhkan sebanyak 1 saset saja. Selanjutnya kita membutuhkan gula pasir. Dan untuk gula pasir ini kita bagi 2 ya kulikers. Jadi yang satu wadah kita siapkan untuk 5 sendok makan gula pasir. Untuk yang 5 sendok gula pasir ini digunakan nanti untuk memasak Nutrijel mangganya. Dan satu wadahnya lagi kita siapkan untuk 7 sendok makan gula pasir. Nah, yang 7 sendok makan ini nanti akan dimasak untuk dalam pembuatan barang susu cairnya. Selanjutnya kita membutuhkan puding rasa mangga ya kulikers. Nah, untuk puding rasa mangga ini kita pakai cukup 1 bungkus saja. Lalu bahan selanjutnya adalah air. Untuk air ini kita butuhkan sebanyak 700 ml saja ya kulikers. Dan selanjutnya yang kita perlukan yang pasti adalah bahannya adalah bahan buah mangganya. Jadi ini bahan utamanya adalah buah mangganya, itu kita butuhkan sebanyak 1 kilo. Nah, untuk buah mangganya ini digunakan usahakan memakai yang harum manis ya kulikers, biar lebih rasanya lebih manis. Dan selanjutnya kita membutuhkan susu cair. Untuk susu cair ini pakai yang full cream. Kita butuhkan sebanyak 1 liter susu cair. Tapi kalau misalnya para kulikers mempunyai susu evaporasi, juga bisa diganti dengan susu evaporasi ya para kulikers. Dan bahan yang selanjutnya adalah susu kental manis. Untuk susu kental manis ini kita pakai yang berwarna putih sebanyak 80 gram saja. Dan yang bahan selanjutnya adalah keju oles atau keju spready. Nah, untuk keju spready ini kita pakai karena nanti dia akan meleleh bersama dengan dessertnya. Jadi kita pakai yang keju oles ini ya kulikers, jadi jangan pakai yang keju batangan. Tapi kalau misalnya para kulikers nggak ada mempunyai keju oles, bisa dipakai dengan keju yang milk soft ya kulikers, pokoknya keju yang lembut. Dan untuk keju oles ini kita butuhkan sebanyak 1 kotak. Dan bahan yang selanjutnya adalah untuk toppingnya kita bisa tambahkan biji selasi secukupnya saja. Dan juga untuk biji selasinya ini kita rendam terlebih dahulu ya kulikers. Dan selain biji selasi, kita juga bisa menambahkan topping keju parut di atasnya sebagai pemanis untuk dessertnya. Oke kulikers, itu adalah bahan-bahan yang diperlukan dalam membuat mango cheese milk. Nah, selanjutnya kita ke cara membuatnya ya. Langkah pertama adalah siapkan wadah panci. Lalu kita masukkan Nutrijel rasa mangganya, air, dan gula pasir. Untuk gula pasirnya yang 5 sendok makan ya kulikers yang kita pakai dalam membuat jelly mangganya. Lalu kita aduk-aduk terlebih dahulu sebelum kita nyalakan kompornya ya kulikers. Tujuannya ini agar bisa larut dan pada saat dipanaskan nanti dia tinggal tidak ada gerenjelan-gerenjelan pada saat dimasaknya nanti. Lalu kita masak dengan sampai airnya mendidih, sampai kita aduk-aduk juga ya kulikers. Dan jika sudah mendidih dan sudah matang bisa kita matikan, dan setelah itu kita tuang ke dalam wadah. Dan jika Nutrijel mangganya sudah mengeras, maka kita bisa potong kecil kotak-kotak ya kulikers. Dan jika semuanya sudah dipotong-potong kecil-kecil, maka kita bisa sisihkan. Dan kita bisa lanjut ke langkah yang kedua, yaitu kita membuat puding mangganya, yaitu dengan cara kita menuangkan puding mangga dan air ke dalam wadah. Lalu kita aduk-aduk terlebih dahulu ya kulikers sebelum kita masak. Dan setelah itu kita masak
sampai mendidih, lalu kita matikan. Dan jika itu kita langsung tuangkan ke dalam wadah sampai dia mengeras. Dan jika sudah mengeras, kita bisa potong-potong kotak-kotak kecil, lalu kita sisihkan juga ya Kulikers, jadi dipotong-potong seperti yang tadi jelly mangganya. Lalu langkah selanjutnya adalah kita siapkan blenderan, lalu kita potong kotak kecil-kecil untuk keju olesnya, lalu kita masukkan susu cair dan susu kental manisnya. Dan setelah itu kita blender semuanya sampai tercampur rata dan sampai kejunya sudah hancur ya Kulikers. Lalu jika sudah di blender, kita masak untuk kita matangkan. Lalu kita tambahkan juga gula pasir yang 7 sendok makan tadi ya Kulikers. Dan jika sudah mendidih semua adonannya, kita bisa langsung saring adonan yang tadi kita sudah masak. Tujuannya ini agar tidak ada gerenjelan-gerenjelan di dalam cairan susunya ya Kulikers. Dan setelah itu jika sudah siap, maka kita bisa siapkan wadah. Wadahnya ini bisa terserah dari Kulikers, mau pakai toples jar bisa, mau pakai kotak dessert bisa, mau pakai mangkok-mangkok plastik yang ada tutupnya juga bisa, tergantung dari selera Kulikers. Yang pertama kita adalah susun Nutrijel mangganya, jelly mangganya, dan puding mangganya di bagian paling dasar wadah yang kita gunakan ya Kulikers. Dan jika sudah diberikan jelly dan pudingnya, maka kita bisa masukkan potongan-potongan mangga buahnya yang sudah kita potong-potong juga. Dan setelah itu kita sirami dengan cairan susu yang tadi sudah kita masak ya Kulikers, dan yang sudah kita saring juga, kita sirami sampai dia memenuhi wadah yang kita pakai. Dan setelah sudah penuh, selanjutnya adalah kita berikan biji selasi di atasnya sebagai pemanisnya, dan juga bisa kita taburkan juga keju parut di atasnya ya Kulikers. Jika sudah, maka kita bisa masukkan dessert mango cheese milknya ke dalam lemari es agar dia lebih segar, karena lebih enak kalau dimakan dingin-dingin Kulikers. Nah, jika sudah dimasukkan kulkas, bisa kita nikmatin dessert mango cheese milk dengan rasa yang dingin dan segar. Oke Kulikers, itu adalah bahan-bahan dan cara membuat mango cheese milk. Terima kasih kepada para Kulikers yang sudah menonton video ini dari awal sampai selesai. Semoga resep kali ini bisa membantu dan bisa bermanfaat untuk para Kulikers semuanya ya. Dan untuk para Kulikers yang belum subscribe, bisa langsung subscribe ya channel Jengkulik, biar bisa mendapatkan info, tips, dan resep-resep dari Jengkulik. Jangan lupa untuk follow terus, like, komen, dan share juga channel Jengkuliknya. Dan jangan lupa para Kulikers selalu klik loncengnya biar tahu kalau ada uploadan atau ada video terbaru dari Jengkulik. Kira-kira selanjutnya Jengkulik mau bahas tentang apa nih para Kulikers? Jadi para Kulikers yang penasaran, tungguin terus ya video Jengkulik. Sampai jumpa para Kulikers di video selanjutnya. Terima kasih.